Kang, apa yang ada di benak Akang tentang Bandung? Jadi Bandung itu pasti ada banyak permasalahan dengan kondisi kependudukan yang selalu bertambah. Jadi perbedaan Bandung dulu dengan sekarang apa nih yang paling kental? Ya, yang paling kentara waktu kita dulu kan mungkin sama ya. Namanya Bandung itu cuaca juga lebih dingin gitu ya. Kemudian lebih nyaman transportasinya, tuh macet dan sebagainya. Ya, sekarang kan sudah berbeda gitu ya. Yang saya rasakan ya, kemacetan misalnya. Hanya itulah mungkin yang paling kerasa. Tapi di ayeuna oge, zaman ayeuna mah enak. Yang senangnya juga jajanan makin loba. Segala ayah. Segala aya gitu kan. Jadi pantas orang luar Bandung pasti resep ke Bandung gitu ya. Bandung di bawah kepemimpinan Kang Emil itu menjadi terkenal sekali. Ya, bahkan sampai ingat tuh kalimat yang beken zaman Kang Emil itu hatur nuhun. Nah, Papi itu selalu punya kebiasaan kalau kontrol hujan itu kontrol banjir itu pada saat hujan. Jadi pada saat hujan tuh Papi langsung aja. Dan saya suka diajak, suka pakai jas hujan gitu ya. Sok kita orang keliling. Ya hujan dia gitu lihat atau ada laporan daerah mana hujan. Dia baru datang. Sehingga tahu di mana titik-titik penyebab banjir. Itu sama seperti beliau itu mengajarkan saya memegang Persib. Saya kan jadi Persib Junior nih, manajer Persib Junior. Saya lapor ke Papi waktu itu, minta doanya jadi manajer Persib. Pertama apa? Kamu harus kenal satu persatu dari mulai pemain sampai ofisial. Kang, di tingkat provinsi PDIP kayaknya gabung sama PKB nih. Ya. Nanti di Kota Bandung ada peluang kayaknya gabung ya kenapa dengan Kang Erwin gitu. Iya, biasa wae gitu ya. Nah, Bandung mah tidak bisa lepas dari Persib gitu. Iya. Memori yang paling bikin Kak Ina ingat terus tentang Persib. Persib itu sekarang kan biar bagaimanapun juga masih menjadi hal yang di orang Bandung pasti Persib begitu. Yang paling mengenang itu pada saat Persib itu kalau masih perserikatan ya. Bagaimana Persib itu kalau main di Senayan. Saya SMS dan waktu itu juga bebujutan Persija, PSMS gitu ya. Tapi nyaman gitu loh, nggak ada kejadian-kejadian berantem atau apa. Biasa ledek-ledekan biasa gitu ya. Assalamualaikum, Sampurasun, Tribuners. Kembali kita berjumpa di acara Mata Lokal Memilih dalam rangka menyambut Pilkada Serentak 2024. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau ini puluhan tahun malang melintang di pemerintahan, mulai dari lurah hingga camat, berbagai kepala dinas sudah dilakoninya. Komplit lah. Dan beliau ini putra dari Wali Kota Bandung periode kesekian Pak Ateng Wahyudi. Dan kali ini kita lihat baliho gambarnya tersebar di berbagai tempat di Kota Bandung akan mencalonkan diri menjadi Wali Kota Bandung. Bagaimana tentang beliau dan segala macam kita berbincang dengan Kang Dandan Rija Wardana. Damang Kang? Saya alhamdulillah. Dulu sering komunikasi ketika saya masih di lapangan. Siap. Karena tepang oke di dia. Alhamdulillah. Tos selami itu pendak. Kang, kita berbincang tentang pilkada, Kang. Tapi sebelum ke sana, sebelum kita bicara tentang pilkada, kita bicara tentang Kota Bandung dulu, Panginten Kang. Kang, apa yang ada di benak Akang tentang Bandung? Ya pertama gini, dan saya kan kebetulan lahir di Bandung lah, Cimahi ya, di Cimahi saya. Kemudian saya sekolah di Bandung.
dari mulai SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Lalu saya juga kan punya istri orang Bandung, kemudian kerja di Bandung. Jadi Bandung itu adalah segala-galanya buat saya gitu kan. Jadi dan bagi saya mah Bandung teh biar gimana juga selalu boleh dibilang menyenangkan gitu ya. Dalam arti menyenangkan itu asik lah. Makanya asik. Memang ada berbagai permasalahan. Permasalahan-permasalahan itu timbul juga karena Bandungnya enakeun gitu ya. Nggak mungkin kan permasalahan Bandung itu diawali dalam sebuah apa yang disebut dengan kependudukan. Ya. Banyak orang datang ke Bandung karena daya tarik kotanya cukup menarik gitu ya. Dan sumping ke Bandung, kemudian juga mulai dari sekolah, kemudian menikah di sini dan sebagainya. Ya semakin banyak penduduk, ya pasti semakin banyak juga permasalahan. Karena memang Belanda itu kan menyiapkan dulu kota Bandung itu buat 500.000 jiwa. 100 tahun lalu. Ya. Kemudian menjadi sekarang ini sudah hampir 2,7 juta. Jadi malam hari, kalau di siang hari bisa lebih. Bisa 3 juta dan sebagainya. Jadi Bandung itu pasti ada banyak permasalahan dengan kondisi kependudukan yang selalu bertambah. Nah, bagaimana kan kita juga sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia itu nggak bisa kita juga menolak pendatang ya urbanisasi ke sini, nggak bisa. Tapi tugas pemerintah adalah bagaimana untuk bisa mengatur dan mengendalikan sehingga orang yang masuk ke Bandung itu betul-betul bisa diantisipasi oleh pemerintah dalam hal bagaimana layanan publiknya, mulai dari transportasi, gitu kan, dari mulai penganggurannya, kemudian dari macetnya dan sebagainya lah banyak sekali. Dan itulah tugas dari pemerintah dengan masyarakatnya tentu saja, karena kalau kalau Bandung itu hanya pemerintah saja ya tidak bisa beres. Kolaborasilah jeung rakyat gitu. Tapi pemerintah harus mengetahui kondisi Bandung itu seperti apa. Jadi perbedaan Bandung dulu dengan sekarang apa nih yang paling kentara? Ya, yang paling kentara waktu kita dulu kan mungkin sama ya. Namanya Bandung itu cuaca juga lebih dingin gitu ya. Kemudian lebih nyaman transportasinya, tuh macet dan sebagainya. Ya, sekarang kan sudah berbeda. Gitu ya. Yang saya rasakan ya, kemacetan misalnya. Hanya itulah mungkin yang paling kerasa. Tapi di ayeuna oge, zaman ayeuna mah enak. Yang senangnya juga jajanan makin loba. Segala aya gitu kan. Jadi pantas orang luar Bandung pasti resep ke Bandung gitu ya. Kang, memori yang secara pribadi, memori yang paling diingat tentang kota Bandung apa nggak? Saya ini pada saat sekolah terutama ya di SMA, saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang eventnya event internasional. Ya. Misalnya waktu itu peringatan konferensi Asia Afrika tahun 85 di Bandung. Bagaimana kita menjadi pasukan kibar bendera. Paskibra. Jadi kita mengibarkan bendera. Perintahnya tuh hanya gitu. Pelatih itu harus sama kecepatan sampai di titik puncak bendera itu harus sama. Karena kalau salah satu ada yang berlebihan bisa jadi urusan diplomatik. Wah, itu paling berat. Bangga lah kita kan atau anak sekolah itu SMA kita paskibra itu. Saya masih ingat bendera negara yang saya kibarkan itu bendera dari Afrika, Djibouti, negara Djibouti. Nah, saya kibarkan bendera gitu ya. Karena kan nggak boleh ngeliat ke atas, harus tetap tegak lurus. Nah itu kan kebahagiaan lah. Banyak lah event-event yang internasional yang saya ikutin gitu ya. Kemudian juga sehingga pada saat Kang Emil menjadi wali kota dan saya sebagai putra buahnya, saya ditugaskan khusus bagaimana menata persiapan konferensi Asia Afrika waktu itu. Nah, jadi bagaimana kota itu harus bersih. Kan terjadi perubahan ya pada saat zaman Kang Emil itu
Kompleks Asia Afrika itu jalan-jalan kota kita kan lebih bersih, lebih bagus. Itu saya dengan Kang Emil itu. Dengan Kang Emil, bagaimana masang kursi wae kudu di bareng-bareng jam 2 subuh teh ingat tuh gitu, pasang kursi sekian ayo berapa berapa meter, kemudian di mana posisinya, kembang kudu di mana, itu saya masih ingat. Dan alhamdulillah kan pada saat itu Bandung di bawah kepemimpinan Kang Emil itu menjadi terkenal sekali. Ya, bahkan sampai ingat tuh kalimat yang beken zaman Kang Emil itu, hatur nuhun. Nah itu kan keren itu ya. Nah itulah yang saya bangga gitu dengan bagaimana yang kalau zaman dulu yang saya masih ingat itu. Ya walaupun saya juga pada saat gara-gara Kompleks Asia Afrika, bubur PR no biasanya kita waktu SMA didinya kita makan gitu ya. Sekarang udah dipindahkan. Kang, ayahanda Pak Ateng Wahyudi 2 periode jadi wali kota Bandung ya. Ya. Pelajaran apa dari Pak Ateng yang paling diingat tentang kota Bandung, terkait kota Bandung? Pak Ateng itu mungkin kalau zaman sekarang mah disebutnya belusukan. Papi itu punya kebiasaan rutin sekali. Jam setelah sholat subuh, dia itu pasti keliling kota. Lihat, catat, kontrol, tidak ada IG waktu itu kan. Paling nyatet ajudan itu, atau beliau sendiri yang mencatat. Nanti dirapatkan pada saat dia pulang, dia di kantor. Nanti dia pulang kantor jam 2, biasa makan siang, tidur siang, habis pas asar, setelah asar dia keliling lagi. Itu yang saya lihat begitu, sampai maghrib sholat biasa, kemudian dia membuat disposisi, nulis dan sebagainya, perintah-perintah, dan tidak pernah ada rapat malam. Jarang sekali Pak Ateng itu rapat malam. Beres di hari itu. Di hari itu beres. Jadi artinya menurut saya ternyata tidak selalu membereskan sebuah kota itu harus rapat sampai malam-malam, nggak perlu gitu kan. Ternyata bisa juga. Beliau jam 9 malam dia itu nonton berita Dunia Dalam Berita ya, zaman dulu jam 9 itu. Udah gitu istirahat. Terus setiap hari. Nah, Papi mengajarkan ke saya, karena saya juga suka diajak-ajak, kalau kita memegang sesuatu harus total dan harus tahu yang kita pimpin. Baik itu manusianya maupun juga yang lainnya. Contoh misalnya, Papi itu selalu punya kebiasaan kalau kontrol hujan itu, kontrol banjir itu pada saat hujan. Jadi pada saat hujan tuh Papi langsung aja. Dan saya suka diajak, suka pakai jas hujan gitu ya. Sok kita orang keliling, ya hujan dia gitu, lihat. Atau ada laporan daerah mana hujan, dia baru datang. Sehingga tahu di mana titik-titik penyebab banjir. Ya. Karena waktu itu tidak ada CCTV, belum ada. Ya, jadi Papi itu ngajak saya, ingat aja. Nanti catat, atau pakai handy talkie, besok diperbaiki. Jadi, nah itu sama seperti beliau itu mengajarkan saya memegang Persib. Saya kebetulan kan jadi Persib Junior nih, manajer Persib Junior. Saya lapor ke Papi waktu itu, minta doanya jadi manajer Persib. Pertama apa? Kamu harus kenal satu persatu dari mulai pemain sampai ofisial. Pelajari itu dan kamu harus tahu aturan bermain. Alhamdulillah kan, akhirnya saya bisa menjadi juara nasional Persib Junior waktu itu. Jadi Kusnandar CS ya? Iya, jadi Kang Dado ya, terus ada juga yang sekarang jadi kiper di Persija tuh Andri Tano juga sama, itu pemain kita semua. Jadi bagaimana Pak Ateng itu mengajarkan saya untuk selalu totalitas dalam bekerja. Itu aja sebenarnya. Pak Ateng itu dulu terkenalnya berhibar tanya. Ya bersibar, betul. Bersih, hijau, berbunga. Bersih gitu, termasuk tukang parkir di sapu. Jadi didinya tuh bersih gitu ya. Betul. Itu sederhananya. Sederhana sekali. Jadi bagaimana waktu itu Pak Ateng, tukang parkir itu bukan hanya sekedar dia mengambil retribusi, tetapi juga dia bertanggung jawab terhadap areanya. Jadi dikasih senjatanya adalah sapu. Jadi bersih itu dia. Bersih. Gitu. Sederhana sebenarnya. Iya.
Dan memang pendekatan itu harus pendekatan fungsi ya. Jadi bagaimana masyarakat juga harus melihat, jangan melihat tukang parkir tersalah, tapi tukang parkir itu adalah dialah yang punya kewenangan tentang perparkiran lah kurang lebih. Kadang-kadang kita kan suka sombong yang merasa punya seratanya lebih tinggi, jadi nggak nurut sama tukang parkir, itu salah. Tukang parkir itu punya kewenangan di bidang parkiran. Di daerah dinya. Ya, di daerah dinya. Nah, Kang, sekarang kita bicara pilkada, Kang. Siap. Sudah dapat surat tugas dari PDIP dan Demokrat kalau nggak salah. Siap. Perkembangan terakhir gimana? Nah? Ya, perkembangan terakhir kami juga tetap mencari pasangan ya. Karena kan pasangan yang terbaik. Walaupun kita sudah memenuhi 10 kursi, tetapi kan kita juga harus melihat siapa yang menjadi pasangannya, kemudian juga bagaimana keinginan rakyat Bandung seperti apa gitu ya. Itu harus diperhatikan karena kan memilih dalam pilkada itu adalah rakyat. Jadi nggak sembarangan kita memilih untuk bersama-sama pasangan. Jadi bukan hanya sekedar kita udah 10 kursi bisa berlayar, ya enggak juga. Dan kita juga melihat, apalagi memang kondisi realita politik kita sekarang kan juga bagaimana melihat kondisi di politik di pusat, ya. Seperti apa gitu kan. Kang, di tingkat provinsi PDIP kayaknya gabung sama PKB nih. Ya. Nanti di Kota Bandung ada peluang kayaknya gabung Ya, kenapa enggak? Kang Erwin gitu. Iya, biasa wae gitu ya. Sekali lagi ini politik sangat dinamis dan kita lihat saja, dan komunikasi kan saya pribadi maupun secara partai juga komunikasi dengan siapapun, ya, dengan siapapun. Ada yang Kang antosanya dugi keping 15, Kang antosanya dugi keping 17, ada yang begitu. Ya. Karena itulah tadi, itu dinamis seperti itu. Yang penting jangan sampai lewat 27 orang nggak daftar gitu. Gitu. Kang, intensif ya turun ke lapangan segala macam. Apa yang didapat dari masyarakat itu yang paling urgen naon ta? Ya, yang paling urgen ya di masyarakat, bagaimana masyarakat itu sangat sederhana, masyarakat itu mohon keadilan aja. Keadilan dalam hal misalnya pemenuhan pendidikan kan. Masyarakat tuh pengen anak-anaknya bisa sekolah yang gratis, yang murah, yang dekat, kan gitu sederhana. Tapi masalah di lapangan ada satu kecamatan yang tidak punya sekolah sama sekali. Jadi kalau terkena zonasi pasti selalu bolai gitu, kasihan gitu kan. Kalau ke swasta katanya mahal. Walaupun kan secara undang-undang harus gratis juga sebenarnya gitu ya. Bukan harus gratis, artinya dibantu juga dengan apa yang disebut BOS ya, dana BOS. Lalu itu tadi keadilan sebenarnya, minta bisa sekolah anaknya, kemudian pelayanan kesehatan juga mohon bisa dimudahkan, tidak mahal, dia dapat juga mendapatkan layanan asuransi BPJS dengan adil. Karena ada juga yang layanan kesehatan itu, lembaga kesehatan itu yang juga kadang-kadang ada yang susternya judes misalnya, tidak dilayani dengan baik, hal yang gitulah, sebenarnya humanis aja. Ya, kalau masyarakat itu sangat permisif pada saat misalnya kita layani dengan baik gitu ya. Nah, ini kan perlu akhirnya kembali kepada birokrasi yang harus kita perbaiki. Kalau rakyat itu juga misal kesehatan tadi udah ya. Kemudian masih ada pengangguran. Bagaimana kita juga ingin bisa bekerja mereka juga. Mereka juga hoyong gitu ya, ingin bekerja dan sebagainya, pastilah. Jadi, bagaimana nih pemerintah untuk supaya mereka bisa bekerja. Saya sampaikan tapi ke rakyat bahwa bekerja itu juga kan pasti harus punya apa yang disebut dengan kualifikasi. Jadi jangan sampai sekarang kita hanya bisa protes, nah cuma si dari daerah mana gitu kerja di sini cuma ada orang tuh bisa. Coba ibu lihat, saya bilang, bapak lihat, mereka bekerja gajinya sesuai dengan ibu nggak? Enggak, cuma murah tuh cesete. Kalau mau kerja harus berani begitu. Ya padahal orang kata pendatang gitu ya, punten sekali. Nah, dia udah gajinya juga biasa, tapi dia harus ada life cost selama di kita di Bandung ya, di kota kita, pastikan kos dan sebagainya.
dia ada biaya kos dan sebagainya. Kok bisa hidup? Kenapa kita harus berani dong? Saya bilang. Kita juga menurunkan kan kita mah tidak perlu mengeluarkan biaya kos kan, ya biaya tempat kos nggak perlu, atau lebih murah dan sebagainya. Ditambah juga kita harus mempunyai skill. Nah makanya saya juga dalam salah satu program kita meningkatkan SDM kita, gitu ya. Nah, terus juga pengangguran juga, kita ini kan punya sister city, ya Bandung itu ada dengan Korea, dengan Suwon, ada juga dengan Jerman, Braunschweig, gitu ya, ada dengan Amerika, Texasnya, Fort Worth, ya, ada juga kita dengan Liuzhou, China. Itu harus bisa, pemerintah itu bisa memanfaatkan itu supaya kita bisa mengurangi pengangguran, gitu. Bagaimana caranya kayak dulu? Jerman itu pernah ada pertukaran untuk perawat, ya suster. Itu kan lumayan dilanjutkan, disiapkan. Nah sekarang aja saya bekerja sama dengan NGO. NGO itu kita kerjasama dengan Jepang. Kita berhubungan misalnya dari Jepang itu, aku butuh ini nih, tenaga kerja ini, kualifikasinya hanya kualifikasi ini, dan yang paling penting bisa belajar bahasa Jepang. Kita latih 3 bulan. Ya, kemudian untuk pembiayaan dia berangkat ke Jepang, kita kerjasama dengan perbankan. Sekarang udah mulai perbankan mau kasih uang buat transport dan sebagainya. Ya kemudian kita juga bikin MOU. Lumayan setahun kita bisa ngirim 300 orang. Nah coba kalau misalnya sister city yang ada dengan kita itu dioptimalkan. Karena kan di negara-negara lain itu punten ya, tidak seperti kita. Butuh pegawai malah itu ya. Butuh orang. Karena mereka kalau kawin, kawin itu jarang lah gitu ya, ada yang tidak kawin. Kalaupun kawin, anak-anak hiji. Ya, kan butuh pada amalnya. Misalnya buat traktor, nggak ada. Ya dari kita atau dari Indonesia bisa. Di Bandung, latih yang benar sama kita kan. Kerjasama, itu yang harusnya kita optimalkan. Bagaimana supaya orang juga bisa bekerja. Tapi juga penduduk orang lagi kudu terlatih, kudu diajarkan, diarahkan, itu kerja dinas tenaga kerja. Bagaimana mempersiapkan tenaga kerja yang baik, link and match-nya bagus. Kang, saya lihat Bandung sekarang teh ada berat ketinggalan itu masalah nantinya di orang luar lah, ya kemacetan, banjirnya, sampah, bukan masalah ecek-ecek gitu, masalah berat. Kalau di jalan gitu teh, kemana-mana macet, rudat deh gitu teh. Ada solusi soal kemacetan nggak ada? Kalau macet itu ya tadi ya. Jadi bagaimana kita nyaputan lamun misalnya bisa bilang mah, udah salah sorangan atau pemerintah tanya, engkau senaina pertama mobil juga kan sekarang seluruh mobil listrik. Beli mobil listrik, mobil nolila itu dijual. Jadi makin banyak, tapi oke lah nggak usah nyalain itu. Yang pasti bagaimana masyarakat harus mau naik kendaraan umum. Artinya kendaraan umumnya harus baik, transportasi umumnya harus baik, harus tersistem. Nah sekarang ada pemerintah Jawa Barat kan ada apa namanya BRT ya, Bandung Rapid Transport. Nah saya rasa itu harus kita optimalkan dulu lah. Kalau secara teknologi, kalau bicara tentang metropolitan, kalau saya berpikirnya lebih bukan lagi kayak gitu, bukan BRT aja, tetapi bagaimana membuat apa yang disebut dengan TOD ya. Jadi bagaimana kita itu di atas semua jalan, bisa kereta, bisa apa, harus berani. Kita kan sekarang udah kota metropolitan menghubungkan di pusat-pusat keramaian daerah timur, misalnya katakanlah punten misalnya di Antapani, mungkin dari Kiara Park gitu ya, pusat keramaian, si kereta itu terus gitu. Nah itu yang ingin saya buat. Kalau kita berpikir nanti ke depan, selama duitnya ada ya kita kenapa enggak. Jadi pilihannya transportasi massal atau flyover? Transportasi massal.
Itu jadi transversal yang kan orang tuh kenapa sih nggak mau naik angkutan kota? Oh, ada tengenaheun, ada foto, dan sebagainya. Nah, kita didik kenapa nggak bisa? Jakarta aja bisa kok, ya. Kenapa Bandung tuh bisa? Ya, Bandung ge asal nama Negara Kesatuan Republik Indonesia nya. Talalintar, aya ITB, ya, aya Unpad, aya Unpar, segala. Masa kita tidak bisa membuat sebuah kolaborasi bagaimana supaya membuat public transportation yang nyaman. Sekarang itu kan kondisinya warga itu kenapa naik motor sendiri, naik mobil sendiri karena memang tidak ada alat transportasi massal yang nyaman. Itu problemnya. Betul. Ya. Bukan hanya transportasinya, Kang. Tapi fasilitas-fasilitas yang menunjang itu, contoh trotoarna kudu ngeunaheun. Terus lamun penting-penting jalan teh teu sieun, teu parwek gitu ya. Keamanan terjamin. Itu kan, itu yang paling penting. Ya, sekarang kan saya lihat Bandung sudah mulai bagus, sudah ada apa namanya? Saya lihat di gang-gang itu udah ada lampu, udah nggak kayak zaman dulu kan. Ada CCTV, udah keren. Tapi kenapa terjadi kejahatan? Itu pertanyaannya. Oh, mungkin menurut saya yang harus dikembangkan yang menyangkut tentang apa namanya yang disebut kearifan sosial seperti dulu. Ramekeun deui nu ngaranna apa yang disebut siskamling. Ngaronda. Ya. Jadi memang kudu gitu. Ya, polisinya kita Babinsa, Babin Kamtipmasnya, Babinsa Angkatan Daratnya kita perhatikan untuk kesejahteraannya oleh pemerintah kota. Kenapa enggak? Jadi kita tuh betul-betul Bandung itu lebih nyaman. Jadi merasa, nama tuh anak saya udah segede ini, anak saya yang besar udah gede gitu ya. Pergi lebih dari jam 10 aja sampai hariwang mah. Diteleponan di mana? Sherlock kan gitu. Gotham City itu ya. Jadi ya tapi juga ini yang harus berani, semua harus bergerak, masyarakat juga ya. Mungkin dengan siskamling kita ramaikan lagi, lalu kita berikan insentif dan sebagainya untuk para keamanan Babinsa, Babin Kamtipmas. Saya rasa wajarlah pemerintah memperhatikan petugas-petugas untuk hal yang lebih baik, rakyat nanti merasa nyaman, gitu kan. Sok hariwang nama. Keluar malam tuh datanya. Keluar malam. Kang, masalah banjir, Kang. Banjir, oke. Dulu tidak ada cerita di Braga banjir, akhirnya mau banjir. Di belakang. Ya. Jadinya di Cicaheum banjir, Pasteur apalagi, terus itu Pagarsi segala macam. Untuk solusinya? Solusi kita adalah tata ruang. Kita harus disiplin dengan terhadap tata ruang, ya, bahwa jangan lagi misalnya, terus harus ada konsep atau budaya bagaimana rumah itu menghadap kali misalnya. Bukan lagi ngebelakangin. Ya. Yang terjadi sekarang kan kita tidak disiplin terhadap tata ruang. Ya. Jadi tata lingkungan ini menurut saya kurang. Makanya ada terbesit kepikiran kita kalau insya Allah saya jadi wali kota akan melebarkan atau memperluas wilayah itu ke arah utara. Untuk jadi perluasan kota, dan itu akan saya siapkan benar-benar untuk daya tangkap air, ya, supaya tidak seperti sekarang kan banyak bangunan di utara gitu ya, tidak benar gitu ya. Kalau misalnya dulu kan saya ada aturan bagaimana kita harus membuat sumur resapan. Sumur resapan itu ada rumusnya. Kalau tapak di atas 150 meter harus ada satu sumur resapan. Ya, dulu mah gitu ya. Biopori katanya. Ya, biopori kah atau sumur resapan. Sumur resapan itu 150 genteng. Kalau 300 harus 2. Nah, jadi air itu harus diatur juga, ada kan sebut manajemen air. Air itu supaya tidak langsung runoff-nya harus diperbaiki. Ke bawah dulu, jangan langsung ke jalan gitu ya. Nah, jadi kembalilah, ini kan masalah ketertiban, masalah
eh, keinginan dari masyarakat untuk sama-sama bagaimana tidak terjadi banjir. Gitu. Kang, jadi kan yang banyak dikeluhkan sampah kok Kang. Nah, sampah juga sama. Sampah juga sama lah. Kita sebagai warga Bandung harus merasa prihatin, harus merasa bersalah. Manakala kita tidak bisa membuang sampah dengan baik. Ya. Sekarang jangan sampai kejadian seperti di Leuwi Gajah zaman dulu sampai 100 orang meninggal. Itu zalim kan, rakyat orang itu nyimpen ngeluarkan sampah terus tidak tahu gimana ngurusnya. Ya, sekarang di Sarimukti. Tahun 2025 selesai. Lalu apa berikutnya harus sudah kita siapin dari sekarang. Nah, sekarang sudah bagus kan dengan zaman Pak almarhum Pak Odet ya. Itu bagaimana ada yang namanya Kang Pisman. Itu udah betul. Zaman dulu mungkin 3R cina. Ya, sama itu prinsipnya sama 3R. Ya. Kalau program Kang Dada dulu PLTSA kumaha mau diteruskan? Ya kalau saya diteruskan kenapa? Dah harus ada yang ngurus, tapi itu diharapkan hanya sampah-sampah residu. Tapi sampah-sampah bangsa organik yang awal-awal itu cukup diselesaikan di daerah, di rumah, ya di TPS itu sudah selesai. Itu supaya apa? Dan kan kapasitas sebuah mesin juga, pabrik juga kan pasti terbatas, ya bisa nggak kuat. Gitu. Tapi program-program itu harus berani kita hidupkan kembali. Ya, kalau memang misalnya ini sampah ini kan menjadi masalah kalau kita nggak urus benar. Gitu. Kang, ini saya lihat tagline itu ngadandanan Bandung, Bandung asik. Bisa dijelaskan itu kumaha? Oke. Ngadandanan Bandung itu kan adalah sebenarnya dari sebuah nama yang disebut forum kita ada forum ngadandanan Bandung. Ya memang tugas kita ngadandanan Bandung. Nah, dari Bandung asik dari Bandung asik mas sebenarnya adalah visi aja. Visi Bandung Asik. Asik itu kan singkatan dari agamis, sejahtera, inovasi, kreatif, kolaboratif. Hanya itu saja sebenarnya. Jadi ya sama-sama kena lah bagaimana ngadadanan Bandung, ame Bandung asik lah kalau yang diijikan mah bisa wae gitu kan. Kita ngadadanan Bandung karena spiritnya yang kita ingin hidupkan tentang bagaimana Bandung kudu didandanan. Ada ngadadanan pasar. Walaupun ada pasar, ada UMKM dan sebagainya. Kang, terakhir Kang Persib tadi sempat disinggung juga ya. Nah, Bandung mah tidak bisa lepas dari Persib gitu. Iya. Memori yang paling bikin Kak Ina ingat terus tentang Persib. Persib itu sekarang kan biar bagaimanapun juga masih menjadi hal yang di orang Bandung pasti Persib begitu. Yang paling mengenang itu pada saat Persib itu kalau masih perserikatan ya. Bagaimana Persib itu kalau main di Senayan. Saya SMS dan waktu itu juga bebujutan Persija, PSMS gitu ya. Tapi nyaman gitu loh, nggak ada kejadian berantem atau apa, biasa ledek-ledekan biasa gitu ya. Dan saya masih ingat itu saya masih jadi lurah kan, pada saat final gitu, saya hanya nyiapkan bukan final, pertandingan di Senayan di Jakarta pasti saya nyiapkan bus buat rakyat teh. Jadi nanti rakyat kan itu berdiri sendiri lah, tapi saya bayarin busnya. Bagaimana waktu itu Pak Ateng bisa membuat gara-gara Persib itu gimana menjaga supporternya, menjaga supporternya di jalan puncak itu. Pak Ateng itu nelpon ingat aja ke Pak Endang ya, Pak almarhum Pak Endang, Pak Bupati Cianjur. Rakyat orang arek lewat dinya nya ke Bandung ke Jakarta. Terus kumaha Pak Ateng anu biasa dibantos bejakeun ka restoran-restorannya ame marurahnya kumaha. Betul itu. Saya dengar sekali. Iya. Oh, sampai ada terkenal nasi goreng Persib. Di situ teh. Iya. Jadi sepanjang jalan tuh udah harganya murah gitu ya. Pokoknya rakyat Bandung teh liwatnya geus dijagaan lah gitu ya. Jadi nasi goreng Persib. Yang paling murah itu teh. Jadi itu kerjasama antar kepala daerah itu begitu terasa gitu ya.
bantuannya rakyat orang rek liwatinya mangga Kang cara gitu. Atau mangga Pak gitu kan. Itulah yang terjadi gitu ya, bagaimana Persib itu tumbuh dan berkembang dengan supporter. Jadi nggak bisa dihindarkan bahwa Persib itu dengan supporternya, Persib itu dengan klub asalnya yang klub perserikatannya, itu nggak bisa. Ya, karena tanpa mereka, ya perserikatan nggak ada itu namanya Persib sekarang. Betul. Gitu. Kang itu berbincang-bincang teh asik tapi dibatasi ke waktu. Siap. Abdi ge saya teka raos bentar. Pas pisan 30 menit. Oh 30 menit ya. Atur nuhun pisan Kang Dadan tong Siap, syuting ka sami-sami. studio Tribun Jabar. Atur nuhun pisan tiasa berbagi ide dan gagasan terutama menjelang Pilwalkot Bandung 2024. Ya. Atur nuhun pisan Kang. Sami-sami Kang Ihsan. Nuhun pisan. Demikian Tribuner perbincangan saya dengan Kang Dandan Rijawardana, bakal calon wali kota Bandung. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Atur nuhun. Assalamualaikum sampurasun. Tribuners. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.